الله أكبر كفرت بنات. الله أكبر. الله أكبر راحتك كفرت بنات. يا لطف الله. الله أكبر. لك الضرب الثاني. لك يا لطف الله شو ولع. الله أكبر. بعد في واحد. Israel ini sepertinya nggak bisa diam dan suka sekali cari gara-gara, di mana baru-baru ini mereka menyerang wilayah Lebanon dan juga Gaza. Ini bukan sekedar serangan biasa, tapi ini adalah pengkhianatan setelah gencatan senjata dilakukan. Melihat serangan dilakukan oleh Israel jelas membuat negara-negara seperti Iran, Yaman, dan bahkan dunia menentang keras atas apa yang dilakukan para Zionis tersebut. Israel telah membuat dunia marah karena mereka kembali mengusik perdamaian di wilayah Timur Tengah. Saat semua mengira perang sudah selesai, terutama setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel mencapai kata sepakat, tapi Israel tetaplah Israel. Mereka kayaknya gatal kalau nggak melakukan perang. Di mana baru-baru ini Israel kembali melakukan serangan ke wilayah Lebanon. Ya, militer Israel melancarkan serangan di kawasan pegunungan dekat kota selatan Lebanon. Serangan tersebut bertujuan menargetkan fasilitas bawah tanah milik kelompok bersenjata Hizbullah. Allahu Akbar كفرت بنات. Allahu Akbar. الله أكبر راحتك كفرت بنات. يا لطف الله. الله أكبر. لك الضرب الثاني. لك يا لطف الله شو ولع. الله أكبر. بعد في واحد. Tak lama setelah itu, sebuah gedung apartemen di kota terdekat, Nabatiyeh, juga terkena serangan. Seorang wanita tewas, 11 orang lainnya luka-luka, dan lantai atas gedung itu runtuh. Dikutip dari Associated Press, wanita yang meninggal diketahui tinggal di Jerman dan baru saja kembali ke Lebanon kurang dari sebulan lalu untuk mengunjungi keluarganya. Tidak jelas apakah ia warga negara Jerman atau hanya berdomisili di sana. Menurut laporan, apartemen wanita itu terkena serangan dari drone Israel. Sejak gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah di mediasi Amerika Serikat pada November lalu, Israel hampir setiap hari melakukan serangan udara ke Lebanon Selatan. Namun serangan hari Jumat ini disebut lebih besar dari biasanya. Kami tidak akan mundur meski kalian terus membombardir kami dengan jet dan drone, kata Hassan Gandur, seorang ulama Syiah di Nabatiyeh. Presiden dan Perdana Menteri Lebanon langsung mengecam serangan itu, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Militer Israel menyebut serangan mereka ditujukan ke lokasi penting milik Hizbullah yang dipakai untuk mengatur serangan dan pertahanan, serta merupakan bagian dari proyek bawah tanah yang berhasil dihentikan sepenuhnya. Mereka juga mengaku telah melihat upaya Hizbullah untuk membangun ulang infrastruktur di wilayah itu, dan karena itu menyerang lokasi-lokasi terkait. Dalam konflik panjang sebelumnya, Hizbullah mengalami kerugian besar. Lebih dari 4.000 orang tewas di Lebanon, dan kerugian ditaksir mencapai 11 miliar dolar Amerika Serikat. Di pihak Israel, korban jiwa mencapai 127 orang, termasuk 80 tentara. Menariknya, Israel ini nggak hanya menyerang Lebanon, tapi juga kembali mengusik ketenangan penduduk Gaza. Dilansir dari AFP, juru bicara pertahanan sipil, Mahmoud Basal, mengatakan bahwa 62 orang Palestina telah terbunuh pada hari ini oleh serangan Israel di jalur Gaza. Sementara, melansir media Al Jazeera, kantor media pemerintah Gaza mengatakan sedikitnya 549 warga Palestina terbunuh oleh pasukan Israel ketika mencoba mengakses pasokan kemanusiaan dalam 4 minggu terakhir. Sebanyak 4.066 lainnya terluka di dekat lokasi distribusi bantuan Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel.
Melihat hal itu membuat dunia terpukul karena Israel dengan begitu kejam membabi buta para penduduk Gaza yang tak bersalah dengan senjata api miliknya. Bahkan saat melihat tayangan video di bawah ini, seperti melihat film Squid Game, tapi ini versi asli. Wah, betapa ngeri dan mencekamnya saat itu. وشهد شاهد من أهلها تحقيق لصحيفة هآرتس الإسرائيلية كشف عن تلقي جنود وضباط في الجيش الإسرائيلي. Reaksi Iran melihat Israel serang Gaza. Meskipun Iran dan Israel telah menyatakan kesepakatan gencatan senjata, situasi di Timur Tengah masih dipenuhi ketegangan tinggi. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengeluarkan peringatan tegas terhadap Israel dan Amerika Serikat dalam pidato publik yang disiarkan langsung oleh televisi nasional. Dalam pernyataannya, Khamenei menyampaikan bahwa semua pangkalan Amerika Serikat di kawasan dapat menjadi sasaran jika serangan terhadap Gaza terus berlanjut. Peringatan ini datang menyusul laporan tragis dari Gaza yang kembali dihantam oleh serangan udara Israel pada Jumat pagi. Berdasarkan laporan rumah sakit yang dikutip dari Al Jazeera, setidaknya 51 orang tewas, termasuk 14 korban di wilayah utara. Kami tidak akan diam jika kekejaman ini diteruskan. Kesabaran rakyat Iran ada batasnya, tegas Khamenei dalam pidatonya. Ia juga memberikan apresiasi terhadap keberanian militer Iran yang sebelumnya meluncurkan rudal ke wilayah Israel, serangan yang diklaim menyebabkan 28 korban jiwa. Sementara itu, Kementerian Kesehatan di Gaza mencatat bahwa korban jiwa akibat konflik yang terus berlangsung kini mencapai 56.156 orang dengan lebih dari 132.000 luka-luka. Menyikapi perkembangan ini, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan rencana pertemuan antara pejabat tinggi Amerika dan Iran dalam waktu dekat. Namun, upaya diplomasi ini dinilai terancam oleh keputusan Dewa Penjaga Revolusi Iran yang menyatakan penghentian kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional, sebuah sinyal penolakan terhadap tekanan komunitas internasional. Ketegangan meningkat setelah serangan Israel menghantam kendaraan sipil di Al-Mawasi, Gaza Selatan, area yang sebelumnya diklaim sebagai zona aman. Dan dengan serangan dilakukan Israel baru-baru ini, jelas ini sudah mengganggu ketenangan wilayah Timur Tengah yang beberapa hari lalu sudah adem ayem. Dan ini kemungkinan akan kembali membuka gerbang neraka untuk melanjutkan peperangan yang bakal terus berlanjut. Earlier, an airstrike apparently without warning resulted in more serious injuries. Since yesterday, large parts of Gaza City have been under evacuation order. Israel's defense minister today telling Hamas to accept the terms of a US ceasefire proposal or be destroyed. But civilians, as so often, bearing the cost when the missiles find their targets. Reaksi dunia. Selain dari media sosial, dari jalan di dunia, banyak komunitas juga melakukan demo besar-besaran menolak Amerika yang ingin menguasai Gaza. Lihatlah gerakan dilakukan di Birmingham, Inggris. Atau mungkin di Liverpool seperti ini. Atau lihatlah gerakan yang terjadi di Italia, Roma, Mannheim di Jerman, Melbourne, Australia, Tokyo, Jepang, Marseille, Prancis, hingga masih banyak negara lainnya di dunia. Di Amerika Serikat sendiri, banyak negara bagian ikut melakukan demo menolak Trump yang berencana menguasai Gaza dan mendukung kemerdekaan Palestina, seperti di Embassy US, Philadelphia hingga Dallas. Sederhananya, untuk kemanusiaan, mereka percaya penduduk Gaza berhak untuk tanah mereka, dengan Israel layak mendapatkan hukuman atas kelakuan mereka dan melakukan genosida di tanah Gaza. Mereka juga mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap penduduk Gaza, dan takkan tinggal diam jika Israel dan Amerika terus mengusik ketenangan para penduduk Gaza.
Yaman dan Houthi belum menyerah. Meskipun Yaman terus diguncang oleh serangan udara yang dahsyat dari Israel, Amerika Serikat dan Inggris, semangat perlawanan mereka tidak pernah surut. Terbaru usai pelabuhan Hodeidah yang menjadi jalur vital bagi pasokan makanan dan bahan bakar bagi lebih dari 20 juta penduduk Yaman Utara dihancurkan. Houthi, Yaman, menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Mereka menolak untuk menyerah, bahkan ketika dunia menyaksikan ketidakseimbangan kekuatan yang begitu mencolok. Menanggapi serangan besar dari Israel, Houthi menegaskan bahwa serangan ini tidak akan menghentikan dukungan mereka terhadap Gaza. Dengan juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyatakan bahwa serangan Israel adalah pelanggaran kedaulatan Yaman dan akan direspon dengan tindakan yang menyakitkan dan efektif. Dan terlepas dari apapun saat ini sendiri, masyarakat Gaza coba untuk kembali hidup dengan normal. Mereka melakukan aktivitas jual beli di tengah kehancuran kota mereka sendiri. Tentu ini belum normal dan kita berharap bantuan lebih akan segera tiba. Proses pembangunan bisa dilakukan tanpa harus memaksa mereka tersisihkan dari tanah mereka sendiri. Dan kita tunggu saja respon dari dunia setelah Gaza kembali mendapatkan serangan dari Israel. Apakah Iran akan kembali bergerak dan menyerang wilayah Israel dengan rudal-rudal yang mereka miliki? Atau bahkan Houthi yang akan membalasnya? Kita tunggu saja.